Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Arif. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi UTS saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Raihan Hermawan dengan NPM 22060629550. Oke, saya akan bagi tiga sesi ya untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama saya ingin sedikit quick brief terkait rangkaiannya, dan yang kedua di sini saya akan melaksanakan analisis matematisnya untuk mencari gainnya, dan yang ketiga yang terakhir akan analisis simulasi. Oke, mungkin langsung masuk ke sesi yang pertama. Yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit Pak terkait rangkaiannya ini, desain rangkaiannya. Yang pertama M1 dan M2 ini berperan sebagai differential amplifier, dan si M3 dan 4 ini dikonfigurasikan sebagai current mirror untuk differential amplifiernya ini. Dan M5 dan M8 di sini juga current mirror, tapi dia dikoneksikan ke different amplifier dengan cara current source. Di sini ada reference-nya. Jadi sebenarnya untuk first stage amplification-nya itu ada di sini nih, dari PMOS di M3, M4, M1, M2, dan M5 dan M8. Nah, output first stage amplifier dari sini akan masuk ke M6, ke PMOS 7 ini. Dan di sini akan memasuki to the second stage amplification dengan konfigurasi current source amplifier. Dan di sini kalau untuk M7 ini sebagai extension dari si current mirror M5 dan M8 ini. Dan nanti ada DC dan CL sini sebagai stabilisasinya, dan akhirnya akan kita bisa mendapatkan V output ya. Dan ini V1-nya, dan ini VDD-nya, sorry, dan yang ini ada si VSS-nya. Kita menggunakan. Oke, kita langsung masuk ke berikutnya. Di sini saya ingin menjelaskan juga terkait parameter-parameter yang saya dapatkan dari NPM saya, sesuai NPM saya 3-550. Bisa didapatkan parameternya segini, kriteria desain saya, terus konstanta desain saya sebagai berikut. Sudah saya sesuaikan juga dengan Excel saya. Kita dapatkan, kita sudah input. Di sini ada penjelasan sedikit mana yang NMOS, mana yang PMOS untuk mempermudah apa namanya, si Excel-nya ini untuk menghitung nanti untuk saya mengingat. Oke, ini konstanta desainnya saya juga sudah sesuaikan. Keaksennya ini 50, dan keaksen yang P channel-nya ini sebagai 50 mikroampere. Begitupun selanjutnya, parameter-parameter selanjutnya. Oke, oke, kita langsung masuk ke analisis matematisnya. Yang pertama, kita di sini mencari CC terlebih dahulu. CC di sini 0,22 dikali CL, didapatkan CC-nya 3,4 PF. Nah, di sini setelah itu kita choose 4 PF lah, kita buletin. Kita using slew rate-nya juga, kita dapatkan ya 5-nya di sini 22 mikroampere. Dan begitu kita dapat I5-nya, kita bisa mencari M3-nya di sini. Di sini 2, harusnya 22 di sini. Kenapa 22? 4 dikali slew rate-nya 5,5 di sini. Padahal kita di sini pakai slew rate-nya di sini 5. Kayak mungkin nggak apa-apa, beda sedikit doang. Habis itu kita nyari M3-nya, lanjut dari M3-nya kita nyari M3 W per L3, kita cari dimensionnya, masukkan ke rumus, dan sini 0,152 kita dapatkan. Dan L3-nya 0,138 di sini. Cukup mirip, 0,152 di sini 0,138. Selanjutnya kita mencari GM1, transkonduktan 1 dengan rumusnya 2V, GB-nya, bandwidth-nya dikali CC-nya yang telah kita kalkulasi tadi. Kita dapatkan transkonduktan 1-nya itu 13.382 mikroas, dan GM1 transkonduktan 1 sama dengan transkonduktan 2. Ada di Excel juga. Kita lanjut, kita ke M1-nya. Kita dapatkan M1-nya sebagai berikut. Di sini 954. Eh 954 sini 434, oke. Habis di VDS 5-nya minus 1,57 kita dapatkan hampir mirip minus 1,56 juga. Kita determine dimension untuk M5-nya, kita cari, kita dapatkan di sini di Excel dapat 0,163, di sini saya buatkan jadi 0,18 di kalkulasi. Lanjut, berikutnya kita mencari ID4 nih. ID4-nya kita cari untuk apa? Mendapatkan ID4 11 mikroampere. ID4 itu 0,5 dikali sama I5-nya, setengah dari I5-nya. Kita cari G4-nya, transkonduktor 4 kita dapatkan berikut dengan rumus transkonduktor biasa. Ini ada rumusnya di sini. Terus dan transkonduktor 4 sama dengan transkonduktor 3. Kebetulan kita punya dimensinya si transkonduktor 4, kita gunakan 4 untuk titik 3. Oke, cukup, udah dapat kita transkonduktor 4-nya. Kita cari, kita langsung masuk ke second stage op-amp-nya.
Sini mencari GM6 terlebih dahulu, kita dapatkan GM6-nya di sini sekitar 11.415 microS dan kita dapatkan, dan selanjutnya dengan kita sudah mendapatkan task modulus 6, kita bisa mencari dimensi M6-nya. M6-nya kita dapatkan menggunakan perbandingan task modulus 6 dan task modulus 4 dikali sama dimensi 4, kita dapatkan 134. Cukup mirip di sini, sekitar 134 juga. Nah, yang enamnya kita dapatkan 9698 mikroampere. Di sini cukup ini ya, bisa bilang sama di sini 969 miliampere. Ya, ini dalam mikro ya. Oke, selanjutnya kita dapat dulu. Nah, sebelum ini kita di sini saya udah dapetin PDIS-nya kebetulan cukup tinggi. Kita menggunakan rumusnya power dissipation itu I6 tambah I5 dikali VDD per VSS. PDIS-nya kita dapatkan 34,02 miliwatt. Yang seharusnya kalau sesuai kriteria yang target kita, harusnya power dissipation kita kurang dari 10 miliwatt. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, di sininya belum tercapai nih, tapi ternyata setelah saya konsultasikan ke teman-teman saya juga, dapatnya juga sekitar segini. Jadi mungkin hipotesisnya adalah adanya ketidaksesuaian NPM saya, kombinasi NPM saya, jadi bisa menghasilkan power dissipation segini. Terus kita lanjut mencari dimensi 7-nya, M7-nya, menggunakan rumus perbandingan juga, dapatkan 79,35 dan cukup mirip ya di sini. Terakhir, sudah kita dapatkan semua parameter dimensinya, kita bisa ngecek gainnya nih. Gainnya dengan AV sama dengan 2, tas modulus 1 dikali tas modulus 6, dibagi I5, dikali lambda 2 tambah lambda 4, dikali 6, tambah lambda 6, tambah lambda 7. Kita dapatkan AV-nya sama, sekitar 45150,33. Mungkin ini harusnya ada error sedikit, tapi ternyata mungkin meskipun tadi setiap parameter ada error dikit, hampir mendekati nih 45.150,33 volt di sini gainnya. Kita ubah ke domain dB 93,09. Nah, kalau dari analisis matematis nggak sesuai nih, belum sesuai target kita. Target kita ada 120 dB, tapi ternyata hasil kalkulasi matematis saya tidak mendapatkan 93, kita tidak mendapatkan 120 dB tadi, kita hanya mendapatkan gainnya 93,9 dB. Oke, mungkin langsung masuk ke analisis matematisnya, saya izin run. Oke, Oke, kita langsung masuk ke analisis simulasinya aja. Kalau kita lihat tadi di kalkulasi matematisnya kita belum mencapai nih gainnya. Dan ini udah di setting, di set, saya izin ngesetnya melalui directive draft menggunakan fitur yang ada di LT Spice. Dan KP ini merupakan keaksennya dikali sama dimensinya ya. Nah, di situ berarti kita mulai simulasi, kita run, terus kita langsung lihat outputnya. Nah, kita lihat di sini, saya juga sudah menambahkan ini directive measure. Kita bisa langsung menghitung V input, V output, dan gainnya. Kita lihat di view space log error. Oke, kita lihat ternyata kita dapat persis nih 93,301 dB. Nah, yang terjadi di sini baik di rangkaian dan baik di simulasi dan di kalkulasi matematis kita belum bisa mencapai gainnya. Nah, tapi kita lihat di sini analisis saya izin buka. Di analisis saya, salah satunya saya memberikan satu analisis, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Saya melihat apabila kita ubah i-reference-nya, kita turunkan tidak sesuai dengan i I5, di sini kan saya masih menyesuaikan i-reference-nya 20 mikro dan si I5-nya sesuai dengan I5-nya itu juga 20. Nah, pas kita coba sesuai nih. Tapi apa yang terjadi kalau si i-reference-nya kita kurangin? Misalnya jadi 5 mikro. Terus ini kita lihat spice error log-nya. Oke, dan ternyata kita lihat gain yang didapatkan berhasil mencetuh target kita 122 dB. Target kita tadi 120 dB. Dan di sini analisis saya sedikit tentang simulasi ini, terlihat so far sudah bagus. Uh, dari hasil kalkulasi dan dari hasil simulasi sudah sesuai, sama-sama mendapatkan 93 dB, tapi belum mencapai target kita yaitu 120 dB. Nah, namun yang terjadi apabila saya kurangi referensinya ini menjadi 5 mikroampere, dan ternyata kita bisa dapatkan si gainnya menyentuh nih 122 dB, yang artinya apabila saya kecilkan referensinya, berarti gainnya yang kita dapat akan semakin besar. Nah, hal ini perlu konsultasi lebih lanjut oleh Pak Alif, apakah ini boleh kita tidak menyesuaikan referensinya dengan I5, atau ada ketentuannya reference harus sama dengan I5. Karena memang saya sudah konsultasikan juga ke teman-teman saya, kalau sesuai I5 dan referensinya itu tidak mencapai targetnya dan tidak sesuai sama kalkulasinya. Kurang lebih nanti untuk hipotesis saya
Kalau kita boleh memainkan desain ini preferensinya ini, kita bisa mencapai si gain targetnya. Dan kita lihat lebih lanjut terkait analisisnya. Oke, mungkin langsung kesimpulan aja karena ini bisa dibaca lebih lanjut oleh Pak Liv. Meskipun gain pada simulasi software Altis Spice mencapai 122 dB tadi, melebihi target 120 dB, namun resikonya apa sih? Kalau kalau kita turunin si IRF-nya kan akan mempengaruhi si slew rate-nya yang sudah ditentukan tadi sekitar kurang harus lebih dari 5 volt. Nah, kalau kita misalnya 15 mikroampere aja, ini udah kurang dari 5 volt nih. Nah, ini slew rate-nya belum tercapai. Terus gain bandwidth-nya, oke udah sempat saya hitung juga, ternyata kita dapat 60 MHz, belum kalau sesuai, ada 105 MHz, dan kita makanya perlu penyesuaian lebih lanjut pada IREF dan konfigurasi rangkaiannya. Oke, sekian mungkin hasil dari analisis saya, Pak Alif. Mungkin karena terbatas waktu 10 menit, bisa dibaca lebih detail di bagian laporan saya. Insya Allah sudah terinclude semuanya. Sekian, terima kasih, Pak.